وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah taufiknya sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i atau belajar tentang agama kita, yaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai, ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai hanyalah agama Islam, ya. Baik, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk kita mempelajari agama Islam ini karena tidak ada jalan lain untuk kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam kecuali dengan belajar. Baik, kita masih melanjutkan tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada muqaddimah dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu muqaddimah dari kitab Lum'atul I'tiqad ini. Setelah kita menyelesaikan tentang kaidah yang menjadi pendahulu dari kitab ini yang ditulis oleh mensyarah kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, agar kita mudah untuk memahami inti dari kitab Lum'atul I'tiqad ini. Kemudian setelah kita membaca tentang muqaddimah, maka pensyarah kitab ini Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau memaparkan tentang kandungan-kandungan dari khutbah atau muqaddimah yang ditulis oleh penulis kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Di mana yang pertama, kandungan pertama, bahwasanya penulis memulai kitab tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikarenakan beliau itu mengikuti tata cara kitabullah, ya, susunan dari Al-Qur'an, di mana setiap Al-Qur'an di dalam surat-surat dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah, dikarenakan masih ada kaitan atau para sahabat ragu apakah At-Taubah itu lanjutan dari
Al-Anfal yang surat sebelumnya ataukah tidak, makanya sehingga tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di mana setiap kali Rasulullah SAW menulis surat, ya, dan beliau menyuruh untuk sahabatnya menuliskan surat karena beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka beliau pun memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga di antara tujuan kenapa harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena di situ terkandung makna bahwasanya apa yang akan dilakukan setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baik itu menulis ataupun melakukan segala sesuatunya, maka di situ terkandung permintaan pertolongan kepada Allah SWT dan meminta berkah kepada Allah SWT dengan perantara nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Makanya di situ disebutkan Bismillahi, ya, dengan nama Allah aku meminta pertolongan, ya, dan meminta berkah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Tentunya di situ terkandung sifat rahmat yang datang dari Allah SWT. Kemudian kalimat Allah itu adalah al-ma'luh, yaitu yang diibadahi, ya, hubban wa ta'ziman, dengan penuh kecintaan dan pengagungan, wa syauqan, dan juga penuh dengan kerinduan. Ini kalimat yang maknanya ada dalam kalimat lafzul jalalah atau Allah. Kemudian Ar-Rahman itu adalah pemilik rahmat yang luas, artinya rahmat Allah SWT yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Semua mendapatkan bagian dari jenis rahmat yang terkandung dalam nama Allah SWT Ar-Rahman, ya. Kemudian Ar-Rahim itu sang pemilik rahmat, yang rahmat tersebut bersifat khusus yang Allah sampaikan, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya. Berarti Ar-Rahim ini Dzur Rahmah Al-Khasah, yaitu zat yang maha memiliki rahmat secara khusus. Artinya hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan rahmat jenis ini, ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya jenis rahmat pertama itu ditinjau dari sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya lam yazal wa la yazal muttasifan biha, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus bersifat dengan sifat rahmat tersebut, azali, ya, azali, ya, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu terus bersifat dengan sifat rahmat tersebut, rahmat yang sifatnya umum. Adapun rahmat yang kedua ini ditinjau dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat tersebut sifat fi'liyah. Artinya kapan Allah menghendaki, Allah akan lakukan. Kapan Allah akan memberikan rahmat yang jenis ini, maka Allah lakukan. Kalau tidak, maka Allah tidak lakukan. Ya, ini jenis rahmat yang kedua yang lebih khusus. Maka ini ditinjau dari bahwasanya rahmat tersebut ada sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah berikan rahmat tersebut, terkadang tidak, ya. Adapun rahmat yang jenis pertama ini semuanya, ya, semuanya tanpa terkecuali, mau di alam semesta itu ada orang jahatnya atau orang taatnya, semua mendapatkan bagian rahmat karena memang Allah bersifat dengan sifat rahmat ini secara sifat dzatiyahnya, ya. Tapi adapun rahmat yang ditinjau dari
bahwasanya itu perbuatan Allah, sifat fi'liyahnya Allah, maka tidak semuanya mendapatkannya. Hanya orang-orang yang taat, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan rahmat tersebut, ya. Artinya ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, maka Allah enggak merahmati, ya, tidak melakukan atau merahmati orang kafir tersebut. Akan tapi ketika berhadapan dengan orang-orang beriman, orang-orang yang taat, maka Allah baru merahmati orang-orang tersebut. Baik, kemudian faedah yang kedua dalam khutbah yang disebutkan oleh penulis Lum'atul I'tiqad, yaitu ats-tsana'u 'ala Allahi bil hamdi wal hamdu dzikru awsafil mahmudi al-kamilati wa af'alihi al-hamidati ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Yang kedua, kandungannya kedua, di situ terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bil hamdi, dengan menyebutkan pujian, sanjungan, ya, kepadanya. Dan alhamdu, kalimat alhamdu itu menyebutkan sifat-sifat, dengan cara menyebutkan sifat-sifat yang dipuji, yang sempurna, dan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang terpuji bersamaan dengan rasa cinta kepadanya dan mengagungkannya. Ini namanya alhamdu, ya. Ini namanya alhamdu. Berarti kalau kita mengucapkan alhamdulillah, ya, hirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, berarti kan di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat-sifat tersebut sifat-sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan dan perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan yang baik, dengan disertai kecintaan kepadanya dan pengagungan, ya, dengan disertai kecintaan dan pengagungan. Makanya tidak cukup seorang ketika memuji Allah Subhanahu wa taala kalau hanya sekedar lisan tapi hatinya tidak ada pengagungan sama sekali, ya, itu tidak disebut dengan pujian, ya, tidak disebut dengan ats-tsana, ya, dengan pujian kepada Allah. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, ya, Rabbul alamin di sini terkandung sifat-sifat dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ar-rabb, ya, itu adalah terkandung di situ bahwasanya Allah menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur semuanya alam semesta ini, ya. Maka dari situ seharusnya ketika seorang menyadari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungannya. Makanya di sini penulis memulai muqaddimah dari kitabnya ini dengan pujian alhamdulillah, ya, al-mahmud bi kulli lisan dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, annallaha mahmudun bi kulli lisanin wa ma'budun bi kulli makanin, ay mustahiqun wa jaizun an yuhmada bi kulli lughatin wa yu'bada bi kulli buq'atin. Kandungan yang ketiga yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mahmudun, terpuji dengan setiap lisan, dan diibadahi, disembah dengan di setiap tempatnya, ya. Maknanya apa? Mustahiqun wa jaizun, bahwasanya Allah itu berhak dan boleh untuk dipuji dengan berbagai macam
lughah, dengan berbagai macam bahasa, tidak terbatas dengan bahasa Arab saja. Artinya ketika seorang itu ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bahasa apapun Allah Subhanahu wa taala akan terpuji dengannya. Tidak mesti dengan bahasa Arab. Ya, tidak mesti dengan bahasa Arab. Karena bab pujian ini babnya bab ikhbar, bab pengkhabaran. Ya, bukan dalam rangka menamai atau mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada kaidah babul asma, babus sifat ausa minal asma. Bab sifat itu lebih luas daripada nama. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat, tapi setiap sifat belum tentu itu menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bab sifat itu lebih luas. Wa babul ikhbar ausa minas sifat. Dan bab khabar, pengkhabaran, artinya ketika seorang ingin mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ini babnya lebih luas daripada sifat. Karena setiap orang itu ketika mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan bahasanya sendiri, ya, selama itu pengkhabaran tersebut tidak terkandung cacat, tidak terkandung celaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengagungkan Allah, maka ini dibolehkan. Karena itu bukan bertujuan untuk memberikan sifat ataupun nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya orang Jawa mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan pangeran atau Gusti Allah, ya, ditambahi Gusti, ya. Maka ini tidak mengapa, karena bab ikhbar, bab pengkhabaran, ya, bukan dalam rangka mensifati atau menamai. Bukan berarti kok Allah itu namanya Gusti atau pangeran, bukan. Tapi untuk mengkhabarkan pujian. Nah, disinilah yang dimaksud oleh penulis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mahmudun bi kulli lisan. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dengan setiap bahasa, dengan setiap lisan yang terucap, mau orang Arab, mau orang Jawa, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Urdu, ya, mau bahasa apapun di dunia ini, ketika dia ingin mengkabarkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dilakukan dan Allah Maha terpuji dengan segala bahasa tersebut. Ya. Karena ini masuk dalam bab khabar. Wa yu'bada bi kulli bu'atin. Dan makna ma'budun bi kulli makan, disembah di setiap tempat, artinya Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi dimanapun berada. Ya. Dimanapun seseorang itu berada, tetap sembahannya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini di antara sifat-sifat mulia bagi zat yang berhak untuk diibadahi adalah ma'budun bi kulli makan, yaitu disembah di setiap tempat. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang musyrik zaman dahulu, kalau mereka dalam keadaan sulit, naik perahu terombang-ambing, takut mara bahaya, ya, maka mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diselamatkan. Kenapa? Karena mereka yakin yang bisa menyelamatkan waktu itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta, yang membuat ombak itu bisa besar atau bisa reda, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyelamatkan kapal mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka ketika mereka berada di ombak tengah lautan, sedang naik kapal atau perahu dan ombak besar, maka mereka
berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupakan sesembahan-sesembahan mereka yang ada di darat. Tapi ketika mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke daratan dalam keadaan kondisi sehat walafiat, ketika mereka senang, ya, lapang, tidak dalam keadaan ketakutan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala yang ada, ya. Artinya Allah itu disembah ketika di tempat-tempat bahaya saja, ya, yang sedang mengancam keselamatan mereka. Tapi ketika senang, ketika aman, mereka kembali beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan wa ma'budun bi kulli makan. Allah itu disembah di setiap tempat. Ya. Mau dalam kondisi bahaya ataupun lapang, aman, maka sesembahannya dan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sa'atu ilmillahi biqaunihi la yakhlu min ilmihi makan wa kamalu qudratihi wa ihatatihi haitsu la yulhihi amrun an amrin. Faedah yang keempat adalah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana tidak ada tempat yang kosong dari ilmunya. Artinya tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terkandung kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana juga kesempurnaan keilmuan Allah Subhanahu wa taala di dalam meliputi segala sesuatu. Haitsu la yulhihi amrun an amrin, di mana tidak ada satu perkara pun yang bisa melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam urusan Allah Subhanahu wa taala dan peliputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, uzmatuhu wa kibriyauhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin mumathilin li kamali sifatihi min jami'il wujuh. Keagungan Allah Subhanahu wa taala wa kibriyauhu, ya, dan kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam hadis disebutkan al-kibriyau ridai, ya, kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Jadi karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadi maha sombong itu pantas dan amat pantas, dan itu menjadi kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah punya segalanya dan tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala, justru sebaliknya Allah lah yang mengatur segalanya. Maka pantas Allah memiliki nama Al-Kibriya, ya, yang maha sombong. Wa tarafu'uhu, dan juga maha tingginya Allah Subhanahu wa taala dari setiap keserupaan dan tandingan yang semisal. Jadi tidak ada yang serupa atau semisal atau bahkan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempurnaan sifatnya, ketinggian sifatnya, ya, min jami'il wujuh, dari segala sisi, ya. Jadi tidak ada sedikit pun yang bisa mengungguli kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Makanya tidak ada yang serupa, semisal pun enggak ada, tandingan pun enggak ada, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang semisal dengannya sedikit pun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, ya. Nama boleh sama tapi hakikatnya tidak ada yang
bisa menandinginya, bahkan menyamainya. Kemudian yang keenam, tanazzuhuhu wa taqaddusuhu an kulli zawjatin wa waladin wa dzalika likamali ghinahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari setiap pasangan, artinya dari istri dan dari anak. Yang demikian itu dikarenakan kesempurnaan ghinahu, artinya kesempurnaan di mana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sesuatu pun. Makanya ketika ketidakbutuhan Allah kepada sesuatu pun, maka di situ lebih lagi dari pasangan ataupun anak, ya. Makanya disebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Terhadap alam semesta saja enggak butuh, apalagi hanya sekedar istri dan anak, ya. Maka lebih lagi. Inilah kesempurnaan ghinanya Allah Subhanahu wa taala, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi juga disebutkan ana aghna syuraka, ya, bahwasanya aku itu zat yang maha tidak butuh terhadap sekutu, ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi bi nufudhi qada'ihi fi jami'il ibad fala yamna'uhu quwwatu malakin aw malikin wala kathratu adadin wa malin. Kandungan yang ketujuh dari khutbah muqaddimah dari penulis kitab, yaitu kesempurnaan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Dilihat dari mana kesempurnaan tersebut? Bi nufudhi qada'ihi, di mana ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana, ya. Tidak ada ketetapan Allah yang tidak terlaksana. Kalau Allah sudah menentukan sesuatu perkara dan Allah menghendaki perkara itu terjadi, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menolak, ya. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan tersebut. Mau kita berusaha keras, ya, untuk melakukan sesuatu atau meraih sesuatu, kalau Allah menghendaki tidak terlaksana, maka tidak terlaksana. Demikian sebaliknya, mau kita mencegah sesuatu agar tidak terlaksana, kalau Allah menghendaki itu akan terlaksana, ya. Dan itu ada di kenyataan kita, kehidupan kita sehari-hari, ya. Kesempurnaan tentang kehendak dan kekuasaan Allah itu nyata, ya, nyata sekali dalam kehidupan kita, ya. Makanya kita disuruh untuk memperhatikan termasuk apa yang ada dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Dan dalam diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Kita dibentuk seperti ini bukan kehendak kita, tapi ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menginginkan misalnya bentuk tubuh kita demikian dan demikian, enggak bisa, ya. Kita pilih perempuan daripada laki-laki misalnya, enggak bisa, karena memang Allah sudah menentukan kita menjadi laki-laki. Atau kalau kita perempuan, ya, menginginkan laki-laki, enggak bisa, Allah sudah menentukan perempuan, ya. Demikian juga hal yang terjadi di alam semesta ini. Semuanya itu tidak bisa dicegah kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Karena itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Tidak ada sedikit pun campur tangan dari makhluk, ya.
fi jami'il ibad, ya. Artinya ketetapan Allah pasti terjadi pada seluruh hamba-hambanya dan tidak ada yang bisa mencegahnya walaupun itu seorang raja yang kuat sekalipun. Ya, seorang raja yang kuat sekalipun. Kita lihat satu contoh, misalnya kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika akan lahir, ya, di waktu yang bersamaan Fir'aun itu bermimpi bahwasanya kerajaannya akan dijatuhkan oleh seorang dari Bani Israel. Kemudian diramalkan oleh para peramalnya bahwasanya nanti memang ada seorang dari Bani Israel yang lahir pada hari itu, ya, yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun, ya. Maka saat itu juga Fir'aun menyuruh bala tentaranya semuanya untuk keliling kota Mesir dan mencari bayi yang baru lahir pada waktu itu, dan kalau bayi tersebut laki-laki maka dibunuh. Dan itu dilaksanakan. Semuanya dibunuh, yang ketahuan lahir dibunuh. Maka tinggallah pada waktu itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Akan tapi ketika bayi itu lahir, ibunya Nabi Musa alaihissalam khawatir. Wah, ini pas bertepatan dengan hari ini. Maka dia khawatir, dan ini anaknya laki-laki, adik dari Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunya agar supaya anak tersebut dialirkan ke sungai, dihanyutkan dengan dikasih kotak, ya, wadah bayi, ya, agar tidak tenggelam. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa? Selamatnya Nabi Musa alaihissalam bukan dari jalan Bani Israel, artinya bukan dari orang-orang Bani Israel yang semarga dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata Allah menghendaki selamatnya Nabi Musa alaihissalam justru dari tangan Fir'aun sendiri. Ya, akhirnya ditemu oleh istrinya Fir'aun, ya, Imra'atul Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah bintu Muzahim, ya. Kemudian karena melihat Nabi Musa alaihissalam kok lucu, menyejukkan pandangan, akhirnya Fir'aun ketika ingin membunuhnya, karena ini bayi yang baru lahir waktu itu, maka dicegah oleh istrinya. Jangan kamu bunuh, kita bisa ambil, ini kan menyejukkan pandangan hati kita, yang menyejukkan mata, ya. Maka Fir'aun pun luluh, ya. Fir'aun yang sangat kejam luluh dengan seorang wanita. Ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Sekuat apapun, segarang apapun laki-laki di luar itu mesti kalah dengan istrinya, ya, dengan seorang wanita. Ini pasti luluh, ya. Mau jenderal bintang 4, bintang 5, nek wis neng ngomah wis bertekuk lutut. Ini Fir'aun yang sudah bunuh sekian bayi laki-laki, ya, tapi begitu berhadapan dengan istrinya yang nemu bayi laki-laki, harusnya dibunuh. Maka istrinya mengatakan, la taqtulu, jangan engkau bunuh bayi ini, ya, karena ini bisa kita ambil jadi anak. Maka akhirnya justru malah Musa itu besar di naungan Fir'aun yang menjadi musuh utamanya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki. Ya, walaupun kekuatan dari seorang raja sekalipun.
Wala kathratu adadin wa malin, dan tidak pula dengan banyaknya jumlah dan harta. Ya. Dengan banyaknya jumlah dan harta. Ini nggak bisa mencegah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena memang kehendak Allah dan kekuasaannya itu sempurna. Kemudian yang kedelapan, udmatullahi fawqa ma yatasawwaru bihaitsu la yastati'u al-uqulu lahu tamthilan wa la tatawahhamu al-qulubu lahu suratan. Yang kedelapan yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang tergambar, ya, yang mana tidak mampu akal untuk memisalkan. Jadi tidak ada yang mampu akal manusia itu untuk memisalkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak mampu. Kita enggak akan bisa mereka-reka betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tatawahhamul qulubu lahu suratan, dan tidak bisa hati kita menggambarkan dengan satu gambaran, tidak terbetik dalam hati kita bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akal hati enggak akan mampu untuk menggambarkan, karena memang keagungan Allah itu sempurna, maha besar. Ya, makanya pernah saya sampaikan, kalimat Allahu Akbar itu enggak ada bandingannya. Beda kalau kita mengatakan ana aktsaru minka malan, saya lebih banyak hartanya, aktsar darimu, ya, secara harta. Tapi bisa jadi dengan orang lain dia kalah banyak hartanya, karena memang ini ada bandingannya, ana aktsaru minka malan. Atau misalnya ana akbaru minka jasadan, aku lebih besar badanku daripada si A. Tapi bisa jadi dengan si B saya kalah. Ya, karena memang bandingan ini tadi saya buat dengan adanya perbandingan tadi. Saya lebih besar badannya daripada si A, tapi belum tentu saya lebih besar badan saya dengan si B. Tapi ketika Allah mengatakan Allahu Akbar tanpa ada bandingannya, berarti menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari segala sesuatu apapun itu. Ya, ini tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai akal tidak bisa memisalkan, hati tidak bisa menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di anna Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang kesembilan, ikhtisasullahi bil asma'il husna was sifatil ula. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Jadi nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi yang mulia ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nama-nama yang baik dan sifat-sifat sempurna kecuali nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya, karena nama dan sifatnya itu serasi, dalam artian penuh dengan kesempurnaan semuanya, tidak ada celah sedikit pun. Beda dengan makhluk. Makhluk memiliki nama dermawan, belum tentu dia dermawan. Ya, namanya soleh, belum tentu dia soleh sifatnya. Namanya sabar, belum tentu sabar. Ya, belum tentu memiliki sifat sabar. Ya, ini makhluk. Ya, adapun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang khusus karena nama-namanya semuanya baik
dan berkonsekuensi memiliki sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang ke-10, istiwa'ullahi ala arsyihi wa huwa 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alaihi 'alal wajhil la'iqi bihi. Disebutkan juga dalam muqaddimah tersebut bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, dan itu maknanya adalah 'uluwuhu wa istiqraruhu, yaitu tinggi dan menetap ya di ketinggian tersebut, ya berada di atas arsy, alal wajhil la'iq, dan ini yang perlu digarisbawahi, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tingginya dan menetapnya Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas arsy-Nya itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bayangkan sebagaimana makhluk, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Kalau akal kita tidak bisa memisalkan atau membayangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula kita juga tidak bisa untuk memisalkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Cukup kita imani dan bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas dan menetap di atas arsy-Nya, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bukan berarti Allah butuh dengan makhluk tersebut, bukan berarti Allah butuh dengan arsy-Nya. Allah sama sekali nggak butuh. Jangankan arsy, seluruh alam semesta Allah nggak butuh, ya. Akan tapi Allah memang memberitakan kepada kita bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ya. Kemudian yang ke-11, umumu mulkihi lis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Cakupan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan bumi, dan di antara keduanya, dan bahkan di bawah tanah yang paling bawah itu juga mencakup semua kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh alam semesta ini, ya, yang disebut alam selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena selain Allah itu Subhanahu wa taala itu namanya alam, ya. Secara bahasa disebut alam, ya. Wa kullu siwallahi alamun, dan setiap apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mencakup langit dan bumi, bahkan apa yang di bawahnya. Kemudian yang ke-12, sa'atu ilmihi wa quwwatu qahrihi wa hukmihi wa anna al-khalqa la yuhituna bi ilman liqusuri idrakihim amma yastahiquhu ar-rabbul azimu min sifatil kamali wal udmah. Keluasan ilmunya, yaitu keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan kekuasaannya, ya, dan juga hukumnya, ya, ketetapannya. Ini menunjukkan kesempurnaan dari ilmu Allah, kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kuatnya kehendak Allah Subhanahu wa taala, al-qahr, ya, itu menunjukkan kekuatan yang benar-benar bisa memaksa sesuatu untuk terjadi, ya. Kemudian hukumnya, ketetapannya, ya, bahwasanya makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ilmunya makhluk itu nggak bisa meliputi terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena
kusuri idrakihim, karena terbatasnya kemampuan keilmuan dari makhluk tersebut ya terhadap apa yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabbul Azim, yaitu Rabb yang Maha Agung ya, dari sifat-sifat yang sempurna dan keagungan ya. Jadi ini memang khutbah dari penulis di sini, dari penulis kitab yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini menunjukkan pujian-pujian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau memulainya dengan pujian pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara cara agar seseorang mendapatkan berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melakukan sesuatu, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengungkapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baru melakukan sesuatu seperti menulis ya, maka itu insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang dia lakukan. Dan ini benar ya. Beliau ulama abad ke-7 kalau nggak salah, beliau telah menulis kitab ini ya ratusan tahun yang lalu, akan tapi kitab beliau ini Allah Subhanahu wa taala jadikan masih terus bermanfaat sampai saat ini dan menjadi rujukan di dalam belajar masalah akidah, terutama tentang asma wa sifat, yang ini khususnya bagi pemula. Baik. Kemudian selanjutnya setelah selesai muqaddimah, penulis pada bab selanjutnya beliau mengatakan dengan judul At-Taslimu wal Qubulu li ayati wa ahadithi as-sifati ya. At-Taslim yaitu menerima, At-Taslim dan Qabul atau Qubul itu adalah maknanya hampir sama atau sinonim. Akan tapi at-taslim ini lebih kepada kepasrahan, artinya menerima dengan pasrah ya, dengan penerimaan yang baik ya. Jadi di sini beliau ingin membahas tentang kaidah bagaimana seseorang itu harus menerima dan pasrah ya dengan sepenuh hati terhadap penerimaannya tersebut, bagi ketika dia berhadapan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahman wajib al-iman bihi wa talaqqihi bit taslim wal qubul ya, awal qabul ya. Dan setiap apa yang datang dalam Al-Qur'an atau yang sahih dari Al-Mustafa yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari sifat-sifat Ar-Rahman, dari sifat-sifat yang Maha Pengasih yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk beriman dengannya dan menerimanya dengan penerimaan totalitas ya, penerimaan yang dengan kelapangan hati ya, dengan penuh kepasrahan di dalam menerimanya. Artinya ketika ada Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat Allah, hadisnya sahih tentang sifat-sifat Allah ya, Allah memiliki sifat demikian dan demikian dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, maka wajib untuk beriman dengannya dan menerimanya dengan penerimaan yang baik ya. Tidak boleh dia ragu terhadap apa yang telah dikhabarkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih ya, kecuali kalau hadisnya nggak sahih ya, maka nggak boleh ya kita mengimaninya. Kalau hadis syaratnya harus sahih ya.
wa tarku ta'arrudi lahu birraddi wa ta'wili wa tashbih wa tamthil. Dan setelah wajib mengimaninya dan menerimanya, dan juga wajib untuk meninggalkan ta'arrud, yaitu mempertentangkan dari sifat-sifat tersebut dengan cara apa? Dengan cara menolaknya. Wah, ini kok kayaknya nggak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar, masa punya tangan? Allah masa beristiwa di atas arsy? Ya, nanti seperti ini. Masa sepertiga malam Allah turun ke langit dunia? Ya, berarti nanti turun terus nggak naik-naik? Ya, itu namanya mempertentangkan. Sehingga muncullah penolakan, ya, sehingga muncullah penolakan. Wa ta'wil, kalau tidak ditolak ditakwil. Oh, yang turun rahmatnya, ya. Oh, tangan ini maknanya kekuatan, ya, seperti itu. Karena sudah dipertentangkan terlebih dahulu maknanya. Wa tashbih, kemudian menserupakan, ya, menserupakan, ya. Wa tamthil, dan memisalkan. Nanti akan diuraikan tentang tasbih itu apa, tamthil itu detailnya bagaimana. Wa ma ashkala min dzalika wajib itsbatuhu lafdhan, dan adapun yang muskil bagi kita dari sifat-sifat tersebut, maka wajib untuk menetapkannya secara lafaz. Ini kata penulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, diberikan catatan oleh para ulama, ya, seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya, bahwasanya kalimat wajaba itsbatu lafdhan ini sebenarnya masih global, karena ini mirip dengan akidahnya al-mufawwidhah, yaitu orang-orang mufawwidhah dalam masalah sifat. Orang-orang mufawwidhah itu ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan makna istiwa wallahu a'lam. Ya, maknanya wallahu a'lam, ya. Mereka menyerahkan begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maknanya maklum, ya, istiwa. Ala wartafa'a itu istiwa, ya. Wal kaifu majhul. Adapun hakikatnya itu yang majhul, yang kita enggak tahu. Ada hakikatnya tapi kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Iman dengannya itu wajib. Bahwasanya Allah beristiwa itu wajib. Mengimani sifat-sifat yang lainnya itu juga wajib, ya. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang hakikat istiwa itu yang bid'ah, yang dilarang. Adapun mufawwidhah itu enggak mau mengartikan tangan itu al-yad itu artinya tangan, enggak mau. Diartikan al-yad yadullah itu artinya apa? Wallahu alam. Serahkan semuanya. Makanya lafaz itsbatuhu lafdhan ini pemikiran dari mufawwidhah. Adapun penulis enggak seperti itu. Kenapa? Karena dalam kitab yang lain seperti Dhammu Ta'wil yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu menetapkan secara lafaz dan makna, ditambahi dengan kalimat makna, ya. Adapun di sini masih global. Maka ketika ada seorang ulama yang menulis di satu kitab kok kayaknya rancu, maka lihat kitab-kitab yang lainnya. Bisa jadi di kitab-kitab lain itu yang menjelaskan tentang akidah yang sebenarnya, sebagaimana Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Para ulama sepakat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Akan tapi di kitab Lum'atul I'tiqad ini beliau baru mengatakan wajib itsbatuhu lafdhan, wajib menetapkan secara makna saja, ya. Dan ternyata setelah dibuka dalam kitab-kitab yang lainnya, di sana beliau rahimahullah menjelaskan lebih detail bahwasanya
akidah yang beliau anut sebagaimana akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu lafdzan wa ma'nan, secara lafadznya dan secara maknanya, ya. Baik. Jadi terkadang seperti ini dijadikan senjata bagi orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, loh ini loh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya maknanya itu tidak diketahui. Ya, ketika mendengar lafaz yadullah itu maknanya bukan tangan, ya. Wallahu alam maknanya apa? Tapi kita imani itu yadullah, tapi maknanya apa? Wallahu alam. Maka disebutkan para ulama pemikiran atau mazhabnya Mufawwidhah ini itu mazhab yang paling akhbath, paling syarr, yang paling jelek dan paling keji di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nggak mungkin ketika Allah menyatakan Allah memiliki tangan, maknanya nggak difahami oleh hamba-hambanya. Karena Allah ingin mengkhabarkan tentang dirinya, otomatis ketika Allah mengkhabarkan tentang dirinya, maknanya sudah gamblang dan bisa dipahami oleh hambanya. Masa Allah mengatakan istiwa, mengatakan yad, ya, kemudian mengatakan wajah, kemudian Allah mengatakan turun, masa hambanya nggak paham semuanya? Kalimat turun itu apa? Kalimat yad itu apa? Kalimat wajah itu apa? Kalimat istiwa itu apa? Nggak mungkin, ya. Ini nggak mungkin. Karena ketika Allah ingin mengkhabarkan, tentu maknanya sudah difahami oleh hambanya tersebut dengan bahasa yang bisa difahami, ya. Makanya Imam Malik mengatakan ketika ditanya tentang hakikat istiwa, beliau menjawab al-istiwa maklum, istiwa itu maklum, sudah difahami. Demikian juga ketika kita praktekkan kepada sifat-sifat yang lainnya. Ketika ditanya yad itu apa? Al-yad ma'lumun. Kalimat yad, tangan, itu maklum, paham. Orang sudah paham kalimat tangan, ya, itu maklum. Wal kaifu majhul, adapun yang tidak bisa kita indra dan tidak bisa kita ketahui itu hakikatnya, ya. Hakikat bentuk tangannya bagaimana, cara istiwanya Allah bagaimana, itu yang kita tidak dibebani untuk mengetahuinya, karena memang Allah tidak memberitakan hal itu. Allah cuma memberitakan bahwasanya Allah punya sifat-sifat tersebut, itu tok. Maknanya maklum, maknanya sudah difahami, ya. Wal imanu bihi wajib, iman dengannya itu wajib. Artinya mengimani secara lafaz, mengimani secara makna, ya. Itu. Adapun bertanya tentang bagaimana kaifiatnya atau bahkan membayang-bayangkan hakikatnya, bentuknya bagaimana, caranya bagaimana dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, itulah yang dinamakan kebid'ahan. Itu tidak dibebankan kepada kita. Kita hanya dibebani untuk menetapkan secara lafaz dan maknanya kita yakini dan kita imani hal tersebut. Kemudian wa tarku ta'arrudi li ma'nahu, dan meninggalkan pertentangan terhadap maknanya, ya. Wa naruddu ilmahu ila qailihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikatnya itu bagaimana, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya difahami, karena memang Allah ingin mengkhabarkan tentang dirinya, tentunya dengan sesuatu yang sudah bisa difahami. Gak mungkin Allah mengkhabarkan dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami bagi hambanya, karena gak ada hikmahnya nanti, ya. Gak ada hikmahnya kalau apa yang dikhabarkan Allah kepada hambanya gak bisa difahami, ya. Wa najalu uhdatahu ala naqilihi, dan kita jadikan
tanggungannya itu atas penukilnya, yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang menukilkan Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran itu firman Allah SWT, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, maka tanggungannya serahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, dan beliau as-sadiqul masduq, sosok yang jujur dan dipercaya. Ya, maka kita percayai apa yang beliau nukilkan kepada kita. Ya, ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi, yang mana itu dalam rangka kita mengikuti jalannya orang-orang yang dalam di dalam ilmu, alladzina athnallahu alaihim fi kitabih al-mubin, yang mana Allah SWT telah memuji mereka ar-rasikhuna fil ilmi tersebut, yaitu orang-orang yang dalam ilmunya tersebut, di dalam kitabnya yang telah menjelaskan, yaitu firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat ke-7, war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, dan orang-orang yang dalam ilmunya itu mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina, semuanya itu datangnya dari sisi Rabb kami. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, kita masih pada bab yang kedua atau poin kedua dari pembahasan Lum'atul I'tiqad ini. Poin pertama muqaddimah, kemudian poin kedua ini sudah mulai masuk bagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah terhadap sifat-sifat ya yang datang dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Bagaimana cara mereka menerima ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT tersebut. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Kita insyaallah kita berusaha untuk pelan-pelan, ya, karena ini memang kalau kita tidak konsentrasi, ini termasuk suatu yang nanti akan menjadi berat bagi kita. Tapi insya Allah ini ilmu yang mudah, karena ini berkaitan dengan Allah SWT. Tentunya ini merupakan kebutuhan urgen, kebutuhan yang mendesak bagi seorang hamba untuk mengenal Rabb-Nya. Maka siapa yang diberikan pemahaman dan kemudahan di dalam memahami tentang Allah SWT, maka insya Allah dia akan menjadi seorang hamba yang paling baik ya di dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam memahami pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT ini, karena ini merupakan ilmu yang paling mulia yang ingin berkaitan dengan sesembahan kita, yaitu Allah SWT. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.